Film ini dirilis pada tahun 2015, merupakan sebuah film science fiction yang disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Matt Damon sebagai Mark Watney, Jessica Chastain sebagai Melissa Lewis, Kristen Wiig sebagai Annie Montrose, Jeff Daniels sebagai Teddy Sanders, Michael Pena sebagai Rick Martinez, Sean Bean sebagai Mitch Henderson, Mackenzie Davis sebagai Mindy Park, dan juga ada Benedict Wong sebagai Bruce. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Pada tahun 2035, kru Ares-3 beranggotakan 6 orang astronot yang sedang menjalankan misi menjelajahi Mars, tepatnya di Sol ke-18 atau hitungan hari ke-18 untuk di planet Mars. Dari 31 Sol ekspedisi mereka, target penjelajahan mereka adalah Ashidalia Planitia, sebuah daratan di Mars. Mereka terdiri dari Mark Watney, Melissa Lewis, Rick Martinez, Alex Vogel, Beth Johansson, dan Chris Beck. Dalam misi evakuasi mereka, Mars Action Vehicles atau MAV yang mereka terancam oleh badai dahsyat hingga membuat mereka membatalkan misi. Mark Watney malah terhempas oleh sebuah benda keras dan menghilang dalam badai, membuat para kru mengira dia sudah tewas. Lewis yang menjadi komandan kru menginstruksikan untuk segera lepas landas kembali ke Hermes, pesawat mereka yang mengorbit kembali ke bumi, dan meninggalkan Mark seorang diri di planet Mars. Warning, ship breach detected. Commander, I need you to verbally tell me whether or not to launch. Di bumi, Direktur NASA Teddy Sanders menginformasikan kepada publik bahwa Ares-3 telah membatalkan misi mereka akibat badai besar dan menyatakan Mark Watney, salah satu dari tim mereka, telah gugur dalam misinya. Sementara di Mars, rupanya Mark Watney masih hidup dan hanya terluka akibat tusukan sebuah benda tajam. Karena peringatan kadar oksigen semakin merendah, maka Mark memutuskan untuk masuk ke habitat permukaan atau hub. Setelah agak baikan, Mark merekam aktivitasnya. Saat itu adalah Sol ke-19 dan dia merasa bahwa timnya, NASA dan dunia akan terkejut jika mengetahui dirinya masih hidup. Tapi sayangnya dia tidak bisa berkomunikasi dan menghubungi NASA. Dia menyadari bahwa satu kesempatan untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan bertemu kru misi selanjutnya, yaitu Ares-4 yang akan datang 4 tahun kemudian. Target lokasinya berada 3.200 km dari lokasinya sekarang, yaitu di Kawah Schiaparelli. Namun oksigen di hub hanya akan bertahan selama sebulan lamanya, membuatnya tidak yakin apakah bisa bertahan selama 4 tahun tersebut. Salam tuberosa. Sol ke-21, Mark menghitung persediaan makanan hanya bisa bertahan selama 400 Sol. Mark yang merupakan ahli botani berupaya mencari cara agar kentang yang sebenarnya dimaksudkan untuk Thanksgiving mereka bisa ditanam dan menjadi persediaan makanan selama 3 tahun ke depan. Mark pun memodifikasi pertanian di hub dengan menggunakan tanah Mars yang dipupuk dengan kotoran manusia dan air yang dihasilkan dengan mengekstraksi hidrogen dari sisa bahan bakar roket. Benar saja, tanaman kentangnya akhirnya tumbuh. Hey there. Kembali ke bumi, pihak NASA kini melakukan penghormatan dan meresmikan tugu peringatan buat Mark Watney yang dianggap sebagai pahlawan. Sementara di Johnson Space Center, Vincent Kapoor yang merupakan Director of Mars Mission NASA menemui Teddy Sanders untuk meminta izin mengakses satelit guna melihat sisa peralatan Ares-3 di Mars. Teddy ternyata tidak mengizinkannya dan malah memilih fokus ke misi selanjutnya, yaitu Ares-4. Di ruangan lain di Mission Control, staf satelit communication Mindy Park mendapatkan pesan dari Vincent untuk memeriksa citra satelit di Ashidalia Planitia secara diam-diam, dan Mindy Park mendapatkan sesuatu yang aneh, di mana terjadi perbedaan penempatan panel surya di Sol 18 dan Sol 54. Informasi itu segera disampaikan kepada Vincent, Teddy, dan juga Director Media Relation NASA, yaitu Annie Montrose. Akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya Mark Watney masih hidup, namun Teddy meminta agar informasi tersebut tidak disebar ke kru Ares-3 yang segera tiba 10 bulan lagi di bumi. Teddy malah yakin Mark tidak akan bertahan sampai mereka tiba untuk menolongnya. Tidak lama kemudian, Teddy Sanders meminta Annie Montrose dan Direktur Mission Vincent Kapoor untuk merilis berita ke publik bahwa Mark Watney masih hidup. Namun, NASA masih belum memutuskan apa yang akan mereka lakukan untuk memastikan Mark selamat.
Di Mars, Mark telah menjalani Sol ke-70 dan mulai merencanakan perjalanannya ke Schiaparelli. Sayangnya, rovers yang dia miliki hanya bisa menempuh jarak 35 km sebelum dayanya habis dan harus di-charge kembali di hub. Belum lagi dia bingung cara membawa bekal makanan selama 50 hari di rovers. Karena itu, Mark terpaksa menggali termoelektrik radioisotop untuk menggunakan isotopnya sebagai pemanas agar penggunaan baterai bisa diminimalisir dan tubuhnya tidak akan membeku di dalam rovers. Unfortunately, my balls are frozen. Di bumi, Vincent merilis perkembangan kehidupan Mark di Mars, di mana Mark berusaha pergi ke lokasi pendaratan RS-4. Teddy berkeinginan mengirimkan persediaan untuk Mark di Mars. Namun, Direktur Jet Propulsion Laboratory, Bruce, mengungkap bahwa mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk membuat jet penerbang roketnya. Hermes Flight Director Mitch Henderson menyarankan sebaiknya kru RS-3 di Hermes segera diberitahu mengenai kondisi Mark yang sebenarnya. Sol ke-79 yang dinanti-nanti Mark akhirnya tiba. Kentang pertamanya akhirnya bisa dipanen. Karena belum bisa melakukan kontak dengan NASA, Mark memutuskan mencari Pathfinder yang didaratkan di Mars pada tahun 1997. Dengan cepat, Vincent segera ke Jet Propulsion Laboratory di California untuk melaporkan rencana Mark tersebut, dan dia memerlukan replika dari Pathfinder. Mark akhirnya berhasil menggali Pathfinder dan kemudian membawanya ke hub hingga memungkinkannya berkomunikasi dengan NASA, meski hanya melalui visual. Agar bisa berkomunikasi dengan baik, maka di Sol ke-109, Mark berencana membuat semacam alfabet khusus sehingga mereka akhirnya bisa berkomunikasi. Vincent lalu menginformasikan kepada Mark bahwa NASA sedang berusaha mengirim persediaan makanan hingga RS-4 tiba. Semuanya mendadak terdiam ketika Mark menanyakan mengenai kru RS-3. Vincent terpaksa mengakui bahwa mereka belum menginformasikan apa-apa mengenai Mark kepada kru RS-3. Sementara itu di Hermes, kru RS-3 menerima pesan video dari Mitch Henderson yang akhirnya memberitahukan yang sebenarnya bahwa Mark masih hidup. Mendengarkan hal tersebut, Komandan RS-3 Melissa Lewis akhirnya merasa menyesal telah meninggalkan Mark di Mars sendirian, walaupun Mark sebenarnya tidak pernah menyalahkan mereka. Di NASA, Teddy Sanders mengingatkan seluruh tim untuk tetap menjalankan misi pengiriman persediaan untuk Mark di Mars. Dengan sesuai rencana, persediaan akan tiba pada Sol ke-868. Pada Sol 134, Mark malah ketiban sial karena area pertaniannya tiba-tiba meledak, membuat helm pelindungnya pecah. Beruntung, sebelum kehabisan oksigen, Mark berhasil merekatkan plester pada helmnya. Kejadian itu membuat tanamannya menjadi layu dan membuat Mark terpukul. Vincent yang mengetahui kejadian tersebut menafsirkan bahwa persediaan makanan yang Mark miliki hanya cukup sampai ke hari 200 dan maksimal tersedia pada hari ke-600. Itu artinya Mark tidak mungkin bertahan hidup hingga persediaan tiba. Oleh karena itu, Teddy Sanders memerintahkan Mitch Henderson untuk mempercepat proses peluncuran persediaannya. Di Hermes, para kru RS-3 akhirnya bisa berkomunikasi dengan Mark Whitney. Martinez sendiri memberikan semangat kepada Mark untuk tetap bertahan hidup dan kembali berkumpul bersama mereka. Setelah itu, Mark memperbaiki kebocoran yang terjadi pada dinding hub agar tekanan dalam hub bisa kembali stabil. Sementara di Jet Propulsion Laboratory, salah seorang kru astrodynamics yang bernama Rich Purnell ditugaskan oleh Mike untuk mengecek kemungkinan peluncuran probe ke Mars, di mana dari 25 model peluncuran akan memakan waktu 414 hari untuk mencapai Mars. Rich lalu mencari alternatif lain yang memungkinkan bisa mempersingkat waktu ke Mars. Teddy Sanders juga memaksa Bruce untuk melakukan peluncuran probe dalam waktu 14 hari ke depan. Mark sendiri yang telah melalui Sol 154 terpaksa menghemat makanan dengan hanya makan sekali dalam 3 Sol, sehingga dia bisa bertahan hidup sampai probe tiba di Mars. Peluncuran probe pun segera dimulai, membuat semua kru harap-harap cemas dan berharap peluncuran mereka sukses. Sayang, peluncuran tersebut menemui kendala, tekanan atmosfer, membuat NASA malah kecewa. Mark akhirnya tahu peluncuran probe gagal dan membuatnya pasrah. Mark lalu menitip pesan kepada Lewis untuk menghubungi orang tuanya jika sampai di bumi nanti dan jika suatu saat dia akan meninggal. I may need you to do something for me. Thank you for being my mom and dad.
Di tempat lain, di CNSA, China National Space Administration, Direktur CNSA Guo Ming didampingi oleh Deputi CNSA Zhu Tao menyaksikan berita mengenai kegagalan NASA meluncurkan probe yang membuat mereka tergerak membantu dengan menawarkan Taiyang Sen yang sebenarnya mereka rahasiakan dari pihak luar. Tidak lama kemudian, CNSA menghubungi Teddy Sanders yang membuat NASA kembali mendapatkan jalan untuk mengirimkan pasukan persediaan buat Mark. Sementara itu, ahli astrodinamik JPL Rick Purnell merancang lintasan untuk mengalihkan Hermes kembali ke Mars untuk melakukan penyelamatan dengan menggunakan bantuan Taiyang Sen agar bisa memasok Hermes selama 18 bulan ke depan. Sanders menolak rencana tersebut dan menolak mempertaruhkan kru, namun Henderson diam-diam mengirimkan detail tersebut ke Hermes. Para kru akhirnya memutuskan memilih rencana tersebut dan NASA pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan mereka memasok Hermes dengan menggunakan gravitasi bumi sebagai katapel untuk kembali ke Mars. Namun masalahnya, Hermes tidak mungkin mendarat sehingga membuat Mark yang harus terbang agar bisa diselamatkan oleh Hermes. Vincent sendiri menyarankan Mark untuk menggunakan MAV untuk mengorbit di atas Mars. Mark sendiri berupaya mengumpulkan sampel untuk menyelesaikan misi Ares 3 yang sudah dibatalkan oleh Lewis sebelumnya. Agar Mark bisa mencapai kawah Schiaparelli, maka Jet Propulsion Laboratory menyarankan untuk mengubah rovers sedemikian rupa hingga tidak terlalu membutuhkan daya yang besar agar bisa mencapai jarak 3.200 km. 7 bulan kemudian, sesuai jadwal, Mark merencanakan perjalanannya ke Schiaparelli untuk menemukan MAV. Di ruang Mission Control NASA, Vincent dan Mindy terus memantau perjalanan Mark yang mulai saat itu dipanggil dengan sebutan Blonde Bird. Mark sendiri harus beristirahat untuk melakukan charging rover selama 13 jam, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Mitch dan Vincent lalu menerima informasi dari Bruce bahwa MAV sebenarnya dirancang untuk terbang rendah, kecuali Mark membuang sebagian beban yang tidak dibutuhkan di MAV agar lebih ringan untuk mencapai orbit Mars. Kabar buruknya, Mark tidak akan mungkin mengontrol arah MAV. Ini membuat Martinez bertugas untuk mengarahkan Hermes ke arah MAV, sementara pihak NASA tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak bisa mengontrolnya dari jauh. Pada Sol ke-538, akhirnya Mark tiba di kawah Schiaparelli dan dengan cepat membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan di MAV. Setelah itu, dia berencana terbang dengan atap terbuka agar MAV bisa mendapatkan tekanan yang cukup untuk terbang tinggi ke atas atmosfer Mars. Di Hermes, kru Ares 3 menentukan tugas masing-masing saat mereka tiba di orbit Mars. Vogel dan Beth ditugaskan untuk menangkap MAV yang digunakan oleh Mark. Mark lalu menyimpan pesan kepada siapa saja penemu rovers yang telah menyelamatkan nyawanya. Sementara di bumi, masyarakat telah memenuhi jalan-jalan untuk mencari tahu kabar penyelamatan Mark di Mars. Akhirnya Hermes tiba di orbit Mars. Mark sendiri telah siap terbang menggunakan MAV. Sialnya, MAV rupanya tidak bisa mencapai ketinggian yang telah direncanakan dan malah membuat Mark pingsan akibat tidak kuasa menahan atmosfer Mars. Martinez sendiri mencoba kembali menyalakan pendorong Hermes agar bisa mendekat ke MAV. Namun sayang, mereka kesulitan untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Beruntung, Mark kembali sadar dan membuat NASA lega. Go. Pilot. Go! Flying. Affirmative. Mark yang mengetahui Hermes kesulitan mendekatinya malah memiliki ide untuk membuat sedikit kebocoran di kostumnya agar dia bisa terbang seperti Iron Man ke arah Hermes. Tapi Lewis tidak menyetujui rencana Mark tersebut. Dia memilih meledakkan ujung pesawat Hermes sehingga tekanan atmosfer bisa mendorong mereka ke arah MAV. Vogel yang ahli kimia ditugaskan untuk merakit bom. Kemudian bom tersebut dipasang oleh Beth. Tidak lama kemudian bom pun meledak dan membuat Hermes kini berada di jarak terdekatnya dengan MAV. Lewis pun memutuskan turun langsung menyelamatkan Mark sebagai penebusan kesalahannya. Namun sayang, upayanya belum bisa menjangkau MAV. Melihat hal tersebut, Mark akhirnya benar-benar membuat kebocoran di kostumnya dan dengan sekuat tenaga terbang agar bisa mendekati Lewis. Dengan bersusah payah dan penuh ketegangan, Lewis akhirnya bisa menangkap dan menyelamatkan Mark. Tidak lama kemudian, Ares 3 melaporkan kepada Mission Control NASA bahwa mereka berhasil menjalankan misi penyelamatan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mark yang telah berada di bumi memutuskan untuk menjadi instruktur untuk melatih calon astronot selanjutnya agar bisa bertahan hidup di Mars.
5 tahun kemudian, NASA bekerja sama dengan CNSA telah menyiapkan tim RS-5 untuk melanjutkan misi penjelajahan Mars, dan rupanya Martinez kini dipercayakan untuk menjadi komandan RS-5, sementara Melissa Lewis dan Alex Vogel telah kembali bersama keluarga mereka masing-masing. Sedangkan Chris Beck dan Beth Johansson memutuskan untuk menikah dan telah memiliki 1 anak. Peluncurannya sendiri berjalan sukses dan mulus yang membawa Ares 5 menggunakan Hermes menuju ke planet Mars.